Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa habi ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Kembali lagi kita bermajlis di Majlis Al-Humaira. Mungkin ibu-ibu lihat hari ini settingan duduknya berubah. Betul apa tidak ibu-ibu? Nah, ini adalah hajatnya dari Ummina Syarifah Zainah yang pengen memberikan semaksimal mungkin kenyamanan bagi para penuntut ilmu. Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang tentunya juga duduk makin ngerasa nyaman, makin ngerasa enak, pada bisa natap muka saya gitu ya. Gitu insyaallah, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya Ummi Syarifah Zainah, Allah sehatin badannya, Allah berkahi rezekinya insyaallah. Mudah-mudahan hajat-hajatnya untuk terus menyebar luaskan ilmu kebaikan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan pahala yang berlipat ganda kepadanya dan segenap ahli keluarga, anak keluarga dan cucu mantu insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Al-Imam Sya'rani rahimahullahu taala beliau pernah berkata, rahatil badan fi qillati ta'am. Kata siapa orang yang pengen badannya ngerasa enteng, ngerasa enak, ngerasa nyaman, katanya dia suruh kurangin makan. Gitu. Siapa yang pengen badannya ngerasa nyaman, ngerasa enak, gak kebanyakan keluhan gitu ya. Gak kebanyakan, biasa kan kita keluhan ada aja, kakinya sakit, perutnya sakit. Yang disuruh apa katanya? Kenyamanan badan itu adanya pada sedikitnya makan. Makin kita milih-milih makan, makin selamat kita. Makin kita sembarangan makan, makinlah bahaya kita. Ini badan. Tolak ukurnya badan enteng, enak dengan orang yang makannya lebih sedikit. Tetapi warahatil qalb. Kalau ini ngomongin badan, tapi kalau hati gimana? Biar hati kita ngerasa enteng, ngerasa nyaman, ngerasa tenang, ngerasa nggak punya masalah, semuanya dibawa enak aja gitu ya. Ternyata adanya di balik gillatul atham, sedikitnya berbuat dosa, terutama dosa hati. Saat kita menyedikitkan perbuatan dosa, wabil khususnya dosanya hati, pasti hatinya yang paling enteng, paling lapang, paling nikmat. Itu masalahnya ada di hati. Jadi siapa yang pengen badan yang enteng, makannya sedikit. Yang kepengen hatinya nggak numpuk, nggak penuh. Ya, biasanya orang kalau hati lagi numpuk, lagi penuh, nangis dia, sumpek dia, sedih dia, kan gitu ya. Banyak kan orang sekarang yang begitu ibu-ibu ya. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu majelis nggak ada yang begitu. Insya Allah semuanya udah pada lari, healingnya di maulid, healingnya di burda,
sama Ustaz Aluyah ya. Tiap kali dengar lantunan suaranya kita dibuat lupa sama semuanya. Boro-boro ingat sama masalah ya. Ingat sama laki aja kagak. Gitu. Dibikin lupa semuanya, Masya Allah. Jadi ternyata hati berasa enteng, berasa enak, berasa tenang, berasa nyaman, enggak gelisah, adanya pada sedikitnya kita melakukan maksiat, dosa, dan wabil khusus itu dosa yang berkenaan dengan perasaan atau hati kita. Di situ ada sombong, di situ ada ria, di situ ada pamrih ya, di situ ada dengki, di situ ada benci, semua dah pokoknya yang menyangkut seluruh dosa-dosa hati ya, semua itu akan berpengaruh pada sempit maupun lapangnya hati. Saat kita menyedikitkan dosa-dosa itu artinya sama dengan kamu sedang melapangkan hatimu. Tapi saat kau mengisi hatimu dengan berbagai macam dosa-dosa tersebut, maka kamu sedang mempersempit hatimu. Ibu lihat rumah besar tapi kebanyakan perabotan, enak apa kagak? Ya. Saya pernah nenamu ke rumah orang dari luar, gede banget rumahnya, cakep banget rumahnya. Begitu masuk, setiap mau masuk miring badan gitu. Gitu. Perabotannya banyak bener. Ya, ada pas bunganya, ada ininya. Ya Allah, setiap mau kemana-mana, mau dari meja pindah ke meja yang lain miring jalannya gitu. Banyak banget perabotan. Gede jadi nggak berasa gede. Sumpah kita ngelihatnya. Segitu perabotan cakep-cakep nggak kelihatan cakep, tebek. Gitu. Kita ngelihatnya kebek gitu ya, nggak merasa cakep, sempit. Jadi rumah luas pun akan terasa sempit saat apa? Saat di dalamnya dipenuhi dengan isi. Hati kita pun begitu. Hakikatnya setiap dari kita ini dikasih sama Allah hati yang luas. Tapi hati yang luas ini bisa terasa sempit saat kau salah meletakkan sesuatu di dalamnya. Saat ternyata kita letakkan dosa-dosa sombong, dosa pamrih, dosanya pengen dipuji, dosanya pengen dianggap, dihargai, dosanya kita kemudian dengki, benci dengan orang lain dan sebagainya. Itu kan semua penyakit hati tuh. Pada saat semua itu ada, maka luasnya hati kita akan sempit terasa. Gak berasa lagi tuh hati nyaman, tenang, gak ada, gelisah aja. Bawaannya tidur gak enak, ngobrol gak enak, kemana-mana berbuat dia pergi di mana tempat gak enak. Ternyata yang sempit di mana? Maka ada seorang ulama bilang, kamu gak bakalan ketemu sama ketenangan walaupun kamu pergi ke atas gunung. Di gunung ada suara siapa? Gak ada. Kamu ada di atas gunung, kamu cuman kedengeran suara angin doang. Gak ada suara yang lain selain daripada itu. Walaupun kamu duduk di atas gunung sekalipun untuk mencari ketenangan, tapi sumber kegaduhan adanya di dalam hatimu, kamu gak bakalan pernah merasa tenang sekalipun walau kau ada di atas gunung. Kenapa? Karena yang berisik batinnya. Hatinya ngomong, di mulutnya diam, hatinya ngomong. Gitu. Itu lebih penting daripada orang ngomong di sebelahnya. Makanya banyak orang yang gak kuat dengar suara orang. Kenapa? Hatinya ngomong. Jadi begitu ada orang ngomong, jangan berisik. Gitu. Ternyata hatinya udah berisik. Gitu. Itu orang ngomong suruh diam, jangan berisik, hatinya dia udah berisik duluan. Iya, banyak suara-suara yang orang nggak denger, dia denger. Itu dia denger. Kenapa? Kegaduhannya di dalam, berisiknya di dalam. Makanya yang mau cari tenang, pengen tenang hatinya, pengen enteng hatinya, pengen nyaman hatinya, maka ternyata letaknya ada di mana? Sedikitin dosanya, dikitin dosa. Apalagi yang menyangkut dosa-dosa hati. Warahatul lisan, mulut kita ngomong mulut tiap hari. Ibu capek nggak?
Capek. Saya kirain yang capek saya doang. Sama Ustazah Alu ya. Dia yang paling sering ngomong capek katanya gitu. Kirain kita doang. Kenapa? Soalnya kita yang biasa ngoceh, ibu yang dengerin. Kan gitu. Ustazah Alu ya yang gosidah, ibu-ibu yang dengerin katanya gitu. Padahal ikut gosidah juga ya. Nah itu tuh saya pernah ngomong juga tuh. Katanya kan perempuan kalau sedikit ngomong tingkat stresnya lebih tinggi. Makanya ibu-ibu daripada berisik di rumah mending berisiknya di majelis. Ikut gosidah sama Ustazah Aluya. Besok kalau lagi punya beban banyak Ustazah Aluya gosidah Maulaya sholli wa sallim, ibu teriak paling kenceng Maulaya sholli wa sallim daiman abadah, keluarin tuh semua unek-uneknya di majelis. Di rumah mah jangan, kalau semuanya energinya udah habis di majelis, di rumah ketemu suami nyengir aja. Baik aja ya. Habis semua energi ya. Saya bilang perempuan yang mencurahkan kata-katanya banyak pada kebaikan biasanya tingkat emosinya berkurang. Makanya saya selalu ingetin Bu, kalau hadir kajian loh atau lagi datang mau pengajian kan biasanya kita kasih prolognya nih sholawat nih. Sebelum dengar nasihat dikasih bacaan dulu biar energi ibu keluar dulu. Jadi waktu udah denger waktunya belajar, ibu udah tenang, mulutnya udah nggak mau ngomong lagi. Mulutnya udah capek, gitu. Ibu ngomong aja. Waktu kapan? Waktu selalu ya baca burda, baca maulid, gitu ya. Waktu sholawatan, ikutin, itu bagus tuh. Daripada orang yang duduk, tapi cuman buku mah pernah ketinggalan di mana-mana dibawa sama dia. Tapi cuman dibuka doang, mulutnya diem aja. Pantesan aja yang begitu-begitu merem matanya gitu. Soalnya kagak baca gitu ya. Enggak, nah tapi alhamdulillah diajarin biar pinter karena ada manfaatnya. Kalau ibu ikutan baca tuh tanpa ibu sadarin, selain ibu dapat pahala, malaikat catat kebaikan, energinya ibu-ibu yang perlu keluar, emang kata-katanya semuanya keluar, tapi keluarnya manfaat daripada cuman diem bawelnya di rumah nggak kuat. Nah tapi kalau kita ngerasain kita punya mulut capek, perempuan emang jarang sih capek mulut gitu ya, tapi kalau ada yang ngerasain capek maka tentu mulut ini istirahatnya hanya dengan diam. Hanya dengan diam. Yang pengen selamat dia yang paling banyak diamnya. Karena banyak orang gak selamat karena lisannya. Maka siapa orang pengen tenang hidupnya, termasuk ketenangan yang didapat adalah dengan nenangin lisannya. Dan cara menenangkan lisan banyak diamnya. Siapa orang yang banyak diamnya berarti dia paling selamat hidupnya. Nah, ini. Makanya Rasul SAW pernah bersabda dengan bunyinya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa yang beriman sama Allah dan hari akhir, artinya nih tolak ukur kadar keimanan. Siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia perlu apa? Ucapin kata baik, kalau nggak diem. Udah nggak usah ngomong, mendingan daripada ngomong tapi ngaco. Nggak usah ngomong daripada salah, nggak usah ngomong daripada seenaknya. Nanti dampaknya fatalnya jadi kemana-mana. Dan ternyata kenapa dibilang dosa yang paling merata bagi seluruh manusia adalah dosa lisannya. Karena hampir setiap orang saling melontarkan kata. Siapa aja, tidak satu dua, semua orang kita kalau ketemu ngobrol. Kita kalau ketemu pasti ngobrol. Ngobrol itu penting. Mujalasah sama orang baik itu penting. Tukar pikiran itu penting. Berbicara satu sama lain itu penting. Bahkan katanya orang yang tuanya jarang ngomong pasti kena penyakit Alzheimer, kata ini bilang. Ntar dia pikunnya lebih cepet. Kenapa? Jarang diajak ngobrol. Udah umurnya udah naik ke 40, 60, 70 bengong aja. Jarang diajak ngomong, ntar katanya pikun. Nah kalau orang
tua dulu, kenapa umurnya udah pada tua-tua, arisan kagak, kemana-mana kagak, tapi nggak ada yang pikun? Karena dia lariin kata-katanya pada bacaan Qur'annya. Dia bukannya diem, dia ngaji. Tahu-tahu seminggu khatam, tahu-tahu seminggu khatam gitu. Mereka bukannya nggak ngomong, mereka ngomong, tapi ngomongnya diganti sama bacaan Quran. Ibu-ibu makanya juga begitu. Ibu-ibu yang pada suka arisan kan selalu diingetin, arisannya maka gak salah, yang salah kalau udah di arisan ngobrol doang. Gitu. Kenapa? Kita takut ngobrol itu paling bahaya, karena ngobrol saling melontarkan kata. Kalau nggak kita yang nyinggung, dia yang nyinggung. Pilihannya cuma begitu. Kalau nggak kita yang nyinggung, dia yang nyinggung. Terus pertanyaannya, mau sampai kapan? Gitu. Kalau nggak dia yang nyinggung, kita yang nyinggung. Dosanya di antara dua. Oh insya Allah kalau kita mah kagak bakalan nyinggung. Siapa yang jamin? Kata Imam Haddad, mulut mah kagak ada tulang. Mana bentuknya kecil tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya bisa kemana-mana. Kita ukur. Ketemu, ngobrol, disuruh yang baik-baik aja. Kenapa? Karena ternyata dengan tenangnya lisan, terjaganya lisan. Maksudnya gitu ya. Dengan terjaganya lisan, otomatis hidup kita bakal jauh lebih tenang, hidup kita jauh lebih nikmat. Kenapa enggak banyak berurusan sama orang? Gara-gara apa? Paling ngejaga lisan. Orang yang paling jaga lisannya pasti paling sedikit musuhnya. Orang yang paling jaga lisannya paling sedikit dosanya. Orang yang paling jaga lisannya pasti paling sedikit masalahnya. Kenapa? Karena dia pinter mengelola lisan ini, perlu diucap di waktu yang benar dan kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang benar. Mudah-mudahan dengan kita sering-sering melazimkan diri di tempat-tempat kebaikan, Allah pelihara dan Allah jaga kita semua. Ya Allah, ringankan, istirahatkan, nyamankan lisan kita. Ya Allah, tenangkan, istirahatkan, lapangkan hati kita. Ya Allah, ringankan, tenangkan, nyamankan badan jasmani kita. Insya Allah semuanya berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.